Bab 5591. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Puyuan dan Muyun pergi bersama. Xiao Jiutian, yang duduk di bahu Muyun, tersenyum dan berkata, "Tuan Puyuan, apakah wanita itu cantik tadi?" "Cantik," Puyuan berkata dengan serius. "Kalau begitu kamu tidak punya ide lain?" Xiao Jiutian berkata, mengulurkan cakarnya, dan berkata sambil tersenyum, "Kali ini jarang keluar, bagaimana kalau aku tunjukkan misteri wanita?" Mendengar ini, Puyuan segera menyatukan kedua tangannya. "Buddha Amitabha, pendonor Xiao, kamu telah memasuki tubuh kucing, namun kamu masih didominasi oleh nafsu. Ini sebenarnya adalah 6 indera yang tidak murni. Pergi. Xiao Jiutian berkata dengan tidak sabar, "Saya memasuki tubuh kucing, bukan tubuh yang bersih, bagaimana dengan palu?" Mereka berdua, satu kucing, terus berangkat, dan perjalanannya jauh lebih ceria. Dalam waktu kurang dari 3 hari, dia telah mencapai 10 kota. Tanah 10 kota, yang mencakup radius 1 juta mil, juga sangat terkenal di alam kuno. Di belahan dunia manapun, terdapat kekuatan yang benar-benar termasyhur seperti Wan Fomen dan Wanyaogu, dan mereka bertanggung jawab atas semua wilayah besar, dan tidak ada yang menganggap ada yang salah. Ada juga tempat yang semrawut dan tidak teratur seperti negeri 10 kota, semrawut dan tanpa aturan. "Pendeta, kemana kita harus pergi dulu?" Mendengar pertanyaan ini, Muyun berkata sambil tersenyum, "Tanah dari 10 kota, kota kuno timur adalah yang terbesar, dan merupakan kepala dari 10 kota. Saya tidak berencana untuk menaklukkannya satu persatu, jadi saya akan mulai dengan tanah 10 kota." Puyuan segera tersenyum dan berkata, "Wan Fomen kita juga memiliki kuil Buddha di kota kuno timur, kita bisa pergi dan menetap dulu." "Ini baik." Bersama-sama, keduanya langsung menuju ke kota kuno timur dari 10 kota. Kota kuno timur terletak di tengah-tengah 10 kota, dan kota-kota lainnya berada di selatan atau di utara. Faktanya, 10 kota tersebut bukanlah kota kecil di seluruh wilayah kuno. Di luar kota kuno, terlihat seperti kota lain, dan tidak ada perbedaan. Kota ini juga merupakan pemandangan yang ramai. Hal ini jauh lebih kuat dibandingkan di Pingzu, tempat kota Boulder berada. Puyuan menjelaskan, meskipun kota Dongcheng adalah kota pertama dari 10 kota, kota ini sangat kacau, tetapi harus ada ketertiban, jika tidak maka kota tersebut tidak akan makmur. Yang disebut kekacauan adalah ada terlalu banyak ular lokal di sini. Tidak ada yang setuju satu sama lain. Bunuh satu gelombang, dan gelombang lainnya, untuk menenangkan orang-orang tua itu, sulit untuk ditenangkan. Muyun secara umum memahami bahwa situasi ini mirip dengan yang terjadi di kota Boulder. Tapi, itu tidak masalah. Sesampainya di kota, Puyuan membawa Muyun menuju kota. Hingga akhirnya, sebelum sampai di sebuah kuil Buddha. Kuil toko. Puyuan memandangi kuil Buddha di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah kuil Wan Fomen kita di sini." Muyun dan Xiao Jiutian memiringkan kepala mereka, melihat plakat miring dan gerbang bobrok, kepala mereka penuh dengan tanda tanya. "Ini, terlalu rusak, bukan?" Tiba-tiba, seorang samanera kecil keluar dari kuil dengan tas rusak di punggungnya. "Amitabha." Puyuan melangkah maju, mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Biksu Puyuan yang malang, berani bertanya apakah Tuan Gu ada di sini." Ketika samanera kecil itu mendengar kata-kata Puyuan, sedikit cahaya muncul di wajahnya yang kusam, dan dia segera berkata, "Kepala biara dari Sekte Kuno, Guru Puyuan ada di sini, kepala biara dari Sekte Kuno." Samanera kecil itu bergerak menuju kuil Buddha dengan penuh semangat. Puyuan tampak bingung. Segera, Puyuan dan Muyun melangkah ke kuil Buddha bersama-sama. Segera, pemandangan di kuil Buddha mulai terlihat. Ubin lantainya compang camping, dindingnya penuh coretan, dan pembusukan di mana-mana. Samanera kecil tadi mendukung seorang biksu tua berjanggut abu-abu dan keluar pada saat itu. Biksu tua itu melangkah maju, hampir menempel di wajah Puyuan, menatap Puyuan, dan bertanya, "Apakah Anda Tuan Puyuan?" Karakter umum adalah nama, yang hanya memenuhi syarat oleh putra Wan Fomen yang beragama Buddha. Biksu tua itu bingung dan berkata, "Mengapa Guru Puyuan datang ke kuil Donggu saya?" Pada saat ini, Muyun melangkah maju, mengambil sebuah tanda, dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padanya, kamu harus percaya padaku." Ini adalah tanda dari sesepuh awam yang diberikan oleh Wan Fomen, serta dekrit Wan Fomen.
Muyun mengeluarkan selembar kertas emas dengan tanda unik Wan Fomen di atasnya. Setelah biksu tua melihatnya, dia melihat ke arah Muyun lagi, dan berkata dengan heran, Wan Fomen, izinkan kamu mengambil alih kuil Donggu. Setelah kata-kata itu terucap, biksu tua itu melanjutkan, Hei, biksu tua, saya telah berada di sini sepanjang hidup saya, menjaga kuil Donggu. Pada akhirnya, saya tidak menyangka, saya tidak dapat kembali ke kuil Wanfo, tapi aku ditolak oleh kuil utama. Aku tidak bisa, senior, kamu salah paham. Saya salah paham. Biksu tua itu menghela nafas, bagaimana saya bisa salah paham? Faktanya ada di sini, Ini ketidakmampuan saya. Puyuan berkata pada saat ini, kepala biara dari sekte kuno, Anda benar-benar salah paham. Dermawan Muyun datang untuk mengambil alih 10 kota besar dan mengaturnya, untuk tidak menerima kuil Donggu. Apa? Aku bahkan tidak bisa tinggal di 10 kota besar. Kemana saya harus pergi, biksu tua? Mendengar ini, Muyun dan Puyuan tercengang. Biksu tua ini memiliki telinga dan mata yang buruk. Muyun melepaskan ide untuk berkomunikasi dengan biksu tua itu, memandang Samanera kecil itu, dan bertanya, siapa namamu? Fuseng. Muyun mengangguk dan bertanya lagi, selain kamu, ada berapa biksu di kuil Donggu ini? Itu hilang. Fuseng segera berkata, hanya saya dan kepala biara yang ada di sini, dan semua biksu lainnya telah melarikan diri. Muyun memandang Puyuan di sisi lain dengan ekspresi terdiam. Dia mengira kendali Wan Fomen di 10 kota saja tidak cukup, tapi dia tidak menyangka disinilah kendalinya tidak cukup, itu benar-benar di luar kendali. Ada kuil Buddha, tapi sepertinya tidak ada. Fuseng, tahukah kamu kekuatan terkuat di kota kuno ini? Fuseng memikirkannya dan berkata, saya tahu ada 3 yang paling kuat. Beritahu saya. Muyun membawa Fuseng ke sisi tangga untuk duduk dan mengobrol. Di sisi lain, Puyuan dengan sabar menjelaskan kepada kepala biara Guyuan bahwa Muyun tidak ada di sini untuk menggantikan Guyuan. Ada 3 orang kuat di kota kuno timur. Begitu Fuseng membuka mulutnya, perutnya keroncongan. Sambil menggaruk kepalanya dan menatap Muyun, Fuseng berkata dengan malu-malu, kami berdua sekarat karena kelaparan. Aku baru saja akan pergi keluar untuk menerima dana makanan. Muyun mengusap kepala botak lelaki kecil itu dan mengeluarkan beberapa potong dendeng. Fuseng mengambil dendeng itu dan memakannya dalam suapan besar. Di samping, Puyuan melihat pemandangan ini dan langsung berkata, Fuseng, tidak. Mendengar ini, kepala biara Guyuan juga datang dengan gemetar, mengambil dendeng dari tangan Fuseng, dan memarahi, bajingan kecil, siapa yang mengizinkanmu memakannya? Fuseng tampak sedih dan berkata, donatur ini memberikannya kepada saya. Melihat kepala biara kuno itu begitu putus asa, dia masih berpegang pada sila, dan Puyuan merasa lega. Dia tidak dapat berhenti berpikir bahwa, ketika dia kembali kali ini, dia pasti akan melapor kepada gurunya dan membiarkan kepala biara kuno kembali ke kuil Wanfo untuk berkultivasi bagi para lansia. Kepala biara Guyuan melihat Fuseng dengan ekspresi sedih, dan memarahi lagi, kamu bajingan kecil. Kamu punya dendeng untuk dimakan, jadi kamu lupa tentang guru. Saat itu, roti kukus diberikan kepadamu menjadi 2, tapi sekarang aku tidak dapat memikirkan guru. Mendengar ini, Fuseng buru-buru berkata, saya sedang memikirkan tentang guru, saya belum punya waktu untuk memecahkannya. Kepala biara Guyuan mendengus dingin, menggigit dendengnya, dan giginya yang goyang terlihat sangat kenyal saat ini. Puyuan di samping melihat pemandangan ini, dan itu sudah membatu di tempatnya. Keledai tua botak ini, Anda layak mati di sini. Muyun mengeluarkan dendeng lagi, tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, aku masih punya banyak. Bagaimanapun, aku juga orang tua dari sekte Wanfomu, dan tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu kelaparan, kematian. Mata Fuseng berubah menjadi hijau saat melihat dendeng itu. Ambil seteguk besar, apakah ada air? Tidak ada air, yang ada anggur. Begitu dia mendengar anggur, Fuseng tidak berkata apa-apa. Biksu tua itu bersandar di depan Muyun dan berkata sambil tersenyum, bisakah kamu memberiku sedikit? Apa-apaan? Beku tua itu tidak dapat mendengar atau melihat dengan jelas sekarang, tetapi sekarang ketika dia mendengar anggur, telinganya menjadi lebih sensitif. Di sini, Muyun mengeluarkan toples anggur, dan Guyuan segera mulai minum. Kedua biksu, guru dan murid, kenyang dengan makanan dan minuman, dan mereka terlihat sedikit lebih energi.
Biksu tua Gu Yuan berkata sambil tersenyum, informasi apa yang ingin ditanyakan oleh pendeta? Yah, tentang orang-orang berkepala dan berwajah di kota kuno timur ini, setidaknya mereka setingkat Raja Dao, dan tidak perlu membicarakan orang-orang setingkat Tianjun di Daofu. Mendengar ini, Gu Yuan langsung berkata, ya. Yang pertama adalah Bai Kun. Bai Kun adalah penjahat terkenal di kota kuno timur. Ada lebih dari 200 rumah Tao, dan mereka sangat kuat. Keluarga Bai berada di kota kuno timur, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Yang kedua adalah Bai Yusan. Orang ini adalah pemilik Menara Suanyang. Menara Suanyang adalah restoran terbesar di seluruh kota kuno timur. Ia juga memiliki paviliun perdagangan, koloseum, lapangan seni bela diri dan sejenisnya. Petik 2. Yang ketiga, Ku Yuliu, pemilik Li Huafang, adalah seorang wanita yang sangat menawan. Konon dia punya andil dalam melayani pria, yang membuat orang terpana, tapi jangan lihat kecantikannya, tapi mawar berduri, membunuh orang. Berbicara tentang yang ketiga, mata tua itu bersinar untuk sementara waktu. Tuan, apakah kamu sudah tidur dengannya? Fu Seng tidak bisa tidak bertanya-tanya. Amitabha, Gu Yuan berkata dengan serius, guru adalah seorang biksu, lakukan but ulang. Fu Seng tiba-tiba mengangguk. Sudut mulut Pu Yuan bergerak-gerak. Seorang biksu, membut ulang, senang sekali bisa makan anggur dan daging tadi. Ada beberapa lainnya, semuanya sangat terkenal, dan mereka sangat aktif di kota kuno timur. Selama bertahun-tahun, di kota kuno timur, semua pihak telah berusaha untuk menang, tetapi mereka belum bisa menang, bahkan jika tidak ada Baijia, Gedung Suanyang, Li Huafang orang-orang ini, akan ada penjahat baru yang muncul, bagaimanapun, ini berantakan. Gu Yuan berkata dengan serius, seperti kuil Donggu kami, selama bertahun-tahun, kami telah membantu banyak orang yang menderita, membuat marah orang-orang jahat, dan para biksu di kuil tidak dapat hadir. Mereka yang kembali ke sekuler, dan mereka yang memilih di tempat lain juga. Melarikan diri, hanya kami. Ada 2 tuan dan murid. Pu Yuan menyatukan tangannya, Amitabha, guru dan muridmu sedang dalam masalah, dan kamu masih bisa membantu orang lain. Kamu benar-benar memiliki hati yang baik. Gu Yuan melambaikan tangannya dan berkata, seharusnya begitu, meskipun banyak dari wanita yang diselamatkan akhirnya jatuh ke dunia fana, tetapi biksu tua, saya dianggap telah melakukan yang terbaik. Wanita, Pu Yuan mengangkat alisnya, semuanya perempuan. Ya, tentu saja, Fu Seng berkata, guru berkata, jika kami membantu laki-laki, kami takut mereka akan menduduki kuil Buddha dan menolak untuk pergi, dan wanita akan mudah untuk dilayani. Petik 2. Petik 2. Pu Yuan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Beku tua ini, sungguh seorang beku. Kepala biara Gu Yuan memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, berani bertanya pada tetuamu, mengapa dia ada di sini kali ini. Mu Yun segera berkata, gerbang 10.000 Buddha memberi saya tanah 10 kota, dan itu akan menjadi milik saya di masa depan. Saya akan mengumpulkan semua kekuatan dari 10 kota dan tanah tersebut dan membentuk kekuatan baru. Petik 2. Setelah mendengar ini, master dan murid Gu Yuan dan Fu Seng menatap dengan mata terbelalak dan menatap Mu Yun, seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Mu Yun tercengang. Fu Seng menarik lengan baju Mu Yun dan berbisik, Elder Mu, jangan terlalu banyak berpikir, itu tidak mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir, belum lagi 9 kota lainnya, kekuatan di kota kuno timur telah diperbarui dengan sangat cepat, seperti keluarga Bai dan Menara Suanyang. Mungkin suatu hari orang yang lebih jahat akan tersapu. Tempat ini sangat kacau, semua orang jahat berkumpul, dan mereka tidak bisa takut karena keterkejutannya. Mu Yun tersenyum dan berkata, saya yakin tidak apa-apa. Segera, Mu Yun melepaskan kedua bersaudara Xiong Dong dan Xiong Gum. Keduanya adalah Raja Dao, dan juga berguna untuk melawan Mu Yun. Pergi dan tanyakan tentang situasi di kota kuno timur, lalu kembali dan laporkan. Ya, keduanya segera pergi. Mu Yun segera melihat ke kuil Buddha yang bobrok dan berkata, saya akan mencari seseorang untuk memperbaiki tempat ini, membentuk formasi Tao, dan menggunakannya sebagai situs saya di masa depan. Kota Donggu juga harus diganti namanya dan disebut Yuncheng. Pada saat itu, ketika kekuatan semua pihak digabungkan, itu akan disebut Yunmeng. Di dunia kuno hukuman surgawi, di tanah 5 negara bagian alam Changyun, paviliun awan diciptakan.
Sekarang ribuan tahun telah berlalu, Wangsinya ada di sini, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Yunge telah memperluas wilayahnya. Dia membangun aliansi Cloud lain di dunia kuno dengan 10 hukum ini. Di masa depan, jika Anda cukup kuat untuk membentuk kekuatan tertinggi di dunia, Anda dapat mengumpulkan Yunmeng, Yunge, Del. Meski saat ini lemah, bukan berarti di masa depan akan lemah. Bagaimanapun juga, gedung-gedung tinggi setinggi 10.000 kaki dimulai dari dasar bumi. Tetapi ketika Mu Yun mengucapkan kata-kata ini dengan wajah serius dan serius, kepala biara Guyuan dan biksu kecil Fuseng keduanya tercengang. Orang ini, sungguh, tidak bercanda. Bukankah ini tidak masuk akal? Bahkan Wan Fomen mengirimkan Raja Tao yang kuat untuk membersihkan kota kuno timur, dan bahkan biksu dengan dharma yang kuat datang untuk mengajar Buddha, tetapi hasilnya tetap gagal. Memang benar ketenaran di sini telah menyebar, dan ketika satu gelombang penjahat telah dilenyapkan, gelombang penjahat kedua telah tiba. Api liar tidak bisa padam, dan angin musim semi bertiup lagi. Mu Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Kemudian, Mu Yun memeriksa bagian dalam dan luar kuil Donggu. Akhirnya, ketika dia sampai di luar kuil Donggu dan melihat plakat yang akan jatuh, Mu Yun menjentikkan jarinya dan plakat itu jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Mu Yun mengeluarkan sebuah plakat dan mengukir dua karakter besar. Aliansi Awan, jika Anda ingin melakukannya, lakukan dengan baik. Kali ini, karena pengalamannya sebelumnya di Pingzu, dan Mu Yun sendiri adalah Raja Tao yang kuat, dia tidak akan melakukannya secara perlahan, tetapi melakukannya dalam satu langkah. Siapkan piringnya terlebih dahulu, tunggu hingga aliansi Cloud dibangun, lalu mulai pembersihan internal. Di malam hari, Xiongdong dan Xionggu kembali satu demi satu. Saya mendengar dengan jelas. Xiongdong membuka mulutnya dan berkata, memang seperti yang dikatakan biksu tua itu. Selain itu, ada 5 atau 6 kekuatan, kebanyakan dipimpin oleh Dao Wang, dan kekuatan mereka mirip dengan saudara-saudaraku. Xiong An segera berkata, juga, malam ini, sepertinya ada sesuatu yang penting di kota kuno ini. Bai Kun, Bai Yusan, Kuyu Liu dan yang lainnya dikatakan harus pergi ke gedung Suanyang. Saya tidak tahu harus membahas apa. Setelah mendengar ini, Mu Yun segera tersenyum dan berkata, kapan? Sekarang, ini mungkin akan segera dimulai. Mu Yun tertawa dan berkata, bukankah ini saat yang tepat? Lalu malam ini, biarkan Donggu Cheng berubah, dan setelah beberapa saat, 9 kota lainnya akan direbut satu persatu. Mendengar ini, kepala biara Guyuan dan biksu muda Fuseng tercengang. Gembala tua ini tidak bercanda. Di sampingnya, Pu Yuan melipat tangannya dan menghela nafas. Malam ini, saya khawatir akan terjadi banyak pembunuhan. Kota kuno timur, Gedung Suanyang. Menara Suanyang adalah sebuah restoran, setinggi 9 lantai, menjulang dari tanah. Restoran Suanyang ini adalah restoran termewah dan bergaya di seluruh kota kuno timur. Pemiliknya, Bai Yusan, adalah orang kuat yang telah mendirikan lebih dari 200 rumah Tao. Meskipun tingkat kekuatan ini tidak sebanding dengan para leluhur dan penguasa dari kekuatan utama tingkat perunggu, tingkat kekuatan ini tidak lemah di 4 dunia. Malam ini, di lantai pertama gedung Suanyang, semua tamu dibersihkan. Di kedua sisi jalan di luar gedung, banyak penjaga berdiri sambil memegang pisau. Konon malam ini, seluruh tokoh terkemuka di kota kuno timur diundang ke gedung Suanyang ini. Dunia luar tidak mengetahui dengan jelas apa yang terjadi. Segera, 4 sosok berdiri di jalan di depan menara Suanyang. Mu Yun, Pu Yuan, kepala biara Guyuan, dan Fuseng. Pu Yuan mengenakan jubah, berkilau secara umum dan penuh keindahan. Jubah kepala biara sudah compang camping, kakinya telanjang dan tua, dan telapak kakinya tampak berlumuran darah samar. Fuseng adalah pakaian yang terbuat dari jubah rusak, dikenakan di badan, dengan sepasang sandal jerami di kakinya, dengan jari-jari kaki terbuka. Kedua master dan murid itu tampak aneh. Terutama kepala biara Guyuan, jika dia melihatnya di jalan, dia menariknya untuk mengucapkan beberapa patah kata, dan Mu Yun benar-benar berpikir bahwa orang ini mungkin adalah seorang pertapa yang tidak berpegang teguh pada tindakannya. Tapi saat ini sepertinya, seperti pengemis tua, Elder Mu, Fuseng menarik Mu Yun dengan takut-takut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kalau tidak, lupakan saja. Orang-orang itu semua kejam, dan mereka membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Bagaimana cara menghitungnya? Tapi Mu Yun berkata,
saya datang ke negeri 10 kota untuk memerintah tempat ini, jadi tidak bisa dihitung. Fu Seng berkata lagi, kalau begitu mari kita ubah caranya, ini terlalu berbahaya, ada semua cara jahat Donggu Cheng. Xiao Fu Seng, ada banyak makanan enak di dalamnya, apa kamu yakin kami tidak mau untuk pergi? Mu Yun tersenyum dan berkata, lezat. Mendengar ini, mata Xiao Fu Seng membeku, dan perutnya keroncongan. Enak, masuk. Xiao Fu Seng berkata lagi, lupakan, aku khawatir kamu akan mati, tetuamu. Mati. Mu Yun melihat ekspresi Fu Seng dan merasa bingung. Di sampingnya, kepala biara kota kuno melipat tangannya, melantunkan nama Buddha, dan kemudian berkata, Fu Seng tinggal di kota kecil 300 mil di luar kota kuno sebelum memasuki gerbang Buddha saya. Qi Bing, putra dari Kisan dari kota kuno, lewat. Kota itu terluka. Orang-orang di kota tidak berani mengabaikan dan terpaksa menyelamatkan Qi Bing. Qi Bing itu adalah seorang pencuri yang tidak memiliki hati nurani jatuh cinta dengan saudara perempuan Fu Seng, jadi. Gunakan saja Qiang, orang tua Fu Seng melihat itu, kesedihan dan kemarahan mereka bertambah, dan mereka dibunuh oleh orang-orang Qi Bing karena mereka mencabik-cabik Qi Bing. Adiknya juga dibawa ke kota kuno timur oleh Qi Bing, tapi dia bosan, jadi dia memberikannya. Pada akhirnya, saudara perempuannya meninggal. Kepala biara Guyuan menyentuh kepala Fu Seng dan menghela nafas, kota kuno ini adalah tempat yang tidak teratur, dan orang mati seperti ternak. Tidak ada alasan. Tiba-tiba, sebelum Mu Yun berbicara, Pu Yuan, yang berada di sampingnya, bersenandung, orang-orang ini, binatang buas ini. Mu Yun berjongkok, memandang Fu Seng, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Fu Seng, jangan khawatir, penatuamu lebih kuat dari mereka, tidak masalah untuk mengalahkan mereka sampai mati dengan satu pukulan. Kamu tidak ingin orang lain, seperti kamu, ditindas oleh mereka. Mata Fu Seng memerah dan dia mengangguk. Kalau begitu, ikutlah denganku. Mu Yun segera berkata, akan kutunjukkan padamu seperti apa akhir dari orang jahat. Mengatakan itu, Mu Yun membawa Fu Seng ke depan menara Suanyang. Pergilah. Beberapa penjaga yang menjaga di luar gerbang melihat Mu Yun dan keempatnya mendekat, dan segera bersenandung, tempat ini adalah berguling. Mu Yun memandang para penjaga dan berkata langsung, Bai Kun, Bai Yusan, Ku Yuliu semuanya ada di dalam, kan? Ketika penjaga melihat bahwa Mu Yun berani memarahi mereka secara langsung, dia langsung berkata dengan marah, bocah bau, apa yang kamu? Bang! Saat berikutnya, seluruh tubuh penjaga mundur, seperti disambar petir, mendobrak pintu yang tertutup dan jatuh ke dalam restoran. Melihat pemandangan ini, penjaga lainnya bergegas membunuh mereka satu persatu. Tapi sebelum orang-orang itu bisa mendekati Mu Yun dan yang lainnya, sosok mereka terhenti satu persatu, dan kemudian tubuh mereka meledak. Gerakan besar ini tentu saja menarik perhatian orang-orang di dalamnya. Mu Yun berjalan ke gerbang selangkah demi selangkah, hanya untuk melihat lobi di lantai pertama gedung Suanyang, dengan meja dan kursi berkumpul dalam kelompok orang. Semua orang berdiri dan memandang Mu Yun dan yang lainnya dengan jijik. Halo semuanya, Mu Yun tersenyum dan berkata, saya mendengar semua orang mendiskusikan beberapa masalah penting di sini, jadi saya bisa menyelamatkan masalah dan datang langsung. Semua orang bingung, orang ini, siapa ini? Mu Yun menunjukkan senyuman dan berkata, saya, Mu Yun, sesepuh awam Wan Fomen, 10 kota besar yang dipimpin oleh Donggu Cheng adalah wilayah Wan Fomen. Kepala biara Wan Fomen memberi saya tanah 10 kota, jadi saya akan mengambil alih. Ketika mereka mendengar ini, semua orang tercengang. Para tetua awam di Wan Fomen. Mu Yun, ambil alih 10 kota teratas. Orang ini, bodoh. Di manakah 10 kota dan bumi? Bahkan kedatangan Kaisar Sekte Wan Fo gagal menaklukkan tempat ini. Guncangkan paksa, bunuh sekelompok orang yang kejam, maka masih ada orang yang kejam yang datang. Orang ini, sebenarnya, disuruh mengambil alih. Oh, benar, Mu Yun berkata lagi, siapakah Kisan dan Qi Bing? Ada ratusan orang di aula, semuanya tidak lemah, dan mereka semua adalah orang-orang setingkat Tao. Mendengar kata-kata Mu Yun, seorang pemuda berdiri, mengenakan gaun panjang putih yang diukir dengan lukisan pemandangan. Wajah pemuda itu tampan dan temperamennya feminin. Dia tidak bisa menahan tawa, dari mana asalmu? Saya Qi Bing, apakah ada sesuatu? Memiliki, Mu Yun belum berbicara. Pu Yuan, yang berada di samping, melangkah keluar dalam satu langkah,
dan dengan sapuan telapak tangannya, sebuah mangkuk emas langsung menutupi Qibing dan menjarahnya. Berlutut, mangkuk emas itu langsung diletakkan di atas kepala Qibing, membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Pu Yuan menendang, dan Qibing berlutut dengan keras. Apa? Tempurung lutut jatuh ke tanah, dan terdengar bunyi klik, wajah Qibing suram, dan dahinya berkeringat. Brengsek, seorang pria parubaya berdiri, tubuhnya penuh energi pembunuh, dan dia berteriak dengan marah, lepaskan anakku. Kalau begitu kamu adalah Qisan. Mu Yun tersenyum, telapak tangannya mencakar. Bang, seluruh tubuh Qisan melayang di depan Mu Yun dalam sekejap, seolah-olah dia sendiri yang meletakkan lehernya ke tangan Mu Yun saat ini. Dengan telapak tangan melingkari leher Qisan, Mu Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu Qisan? Aku, kamu, siapa kamu? Qisan bertanya dengan suara gemetar. Kekuatan macam apa yang dimiliki pemuda ini? Di depannya, dia tidak punya kekuatan untuk membela diri, jadi dia ditangkap. Aku sudah mengatakannya, namaku Mu Yun, sesepuh awam dari Sekte Wanfo. Sekte Wanfo mengirimiku tanah 10 kota, dan sekarang tanah 10 kota adalah wilayahku. Mu Yun tersenyum dan meremas telapak tangannya. Suara kaca-kaca terdengar, dan nafas kehidupan Qisan berangsur-angsur menghilang. Ayah, Qibing di sampingnya pucat. Ayahnya adalah seorang Raja Tao. Sebenarnya, dibunuh seperti itu. Pu Yuan mencubit leher Qibing dan bersenandung, minta maaf pada Fu Sheng. Meminta maaf, Qibing memandang Xiao Fu Sheng di sebelahnya, lalu ke Pu Yuan, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, saya tidak mengenalnya sama sekali, untuk apa saya meminta maaf. Tapi Fu Sheng bersenandung, namaku Su Chu, adikku Su Yuan Yuan, kamu membunuh adikku. Su Yuan Yuan, Qibing berkata dengan ekspresi bingung, siapa Su Yuan Yuan? Mendengar ini, Pu Yuan juga sangat marah. Bukannya Qibing tidak membunuh orang, tapi Qibing telah melakukan terlalu banyak hal, dan dia tidak mengingat Su Yuan Yuan dan Su Chu sama sekali. Kamu telah melakukan terlalu banyak kejahatan, kamu harus masuk neraka. Pu Yuan mengucapkan sepatah kata, menamparnya dengan telapak tangan, dan menghancurkan penutup spiritual Qibing Tian. Mu Yun, yang berada di samping, tidak mengatakan sepatah kata pun ketika melihat adegan ini, tapi dia terkejut. Orang ini tidak bisa melihatnya. Ini pertama kalinya Mu Yun melihat Pu Yuan membunuh, dan sepertinya Pu Yuan sangat marah. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya pikir kamu akan membuka mulutmu untuk menjadi baik hati dan benar, tetapi menutup mulutmu untuk menjadi baik hati dan benar, tetapi saya tidak menyangka bahwa kamu akan membunuh orang. Amitabha, Pu Yuan melipat tangannya dan berkata dengan malu-malu, kamu tersesat, orang-orang jahat. Setelah mendengar ini, sulit bagiku untuk tenang. Bagaimanapun juga, latihan Buddhis saya belum mencapai titik api, dan saya tidak dapat mencapai hati saya seperti air yang tenang. Tapi Mu Yun berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Saya pikir semua keledai tua botak itu terlalu baik. Pu Yuan menyeringai. Oke, selanjutnya, aku akan berbisnis, kamu urus. Keduanya, setelah pembunuhan Mu Yun dan Pu Yuan satu demi satu, semua orang di aula sudah tercengang. Siapa ini, berani datang ke sini dan melakukannya? Mu Yun ceroboh, berjalan ke restoran, menemukan kursi, dan langsung duduk. Halo semuanya, Mu Yun tersenyum dan berkata, saya telah memperkenalkan identitas saya. Saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa kota kuno ini milik saya. Saya berencana untuk membangun kekuatan di kota kuno bernama Yunmeng ini. Kalian adalah tim asliku, bergabunglah dengan Yunmeng, jadilah anggota Yunmeng, dan patuhi perintahku. Saya sudah menuliskan aturan terkait. Anda harus mengikuti aturan ini. Ini juga aturan saya, seperti pepatah. Yang satu lahir, yang kedua matang. Saat itu, di wilayah Changyun, Mu Yun sedang meraba-raba. Tapi kali ini, Mu Yun mendapatkan beberapa pengalaman. Zhang Xuexin adalah patriark muda klan Zhang kuno. Untuk tenaga manajemen, yaitu Man King. Meskipun Zhang Xuexin tidak ada di sini sekarang, Mu Yun masih belajar darinya beberapa tahun yang lalu. Ketika Mu Yun mengeluarkan gulungan itu dan membukanya di depan semua orang yang hadir tercengang. Orang ini, apakah itu bodoh? Gembala, Penatua. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tinggi dan mengesankan bangkit dan berkata langsung, perkembangan kota kuno timur adalah milik kita sendiri.
Jika Anda ingin datang ke Mu yang lebih tua, Anda masih belum tahu apa tanahnya, 10 kota itu kelihatannya, kan? Siapa kamu? Di Xia Baikun. Oh, Muyun memandang Baikun dan berkata, kamu adalah kepala keluarga Bai, salah satu dari 3 raksasa di kota kuno timur. Mendengar ini, Baikun menghentikan dadanya. Di seluruh kota kuno timur, He Baikun memang merupakan sosok papan atas, kecuali Bai Yusan dan Kuyu Liu yang memang tak tertandingi. Baikun melanjutkan, penatuamu ingin membuat aliansi Cloud untuk menaklukkan Donggucheng, meskipun itu. Takut pada apa? Di tengah kata-kata Baikun, sosok Muyun muncul di belakangnya seperti hantu, dengan pedang bertumpu di bahu Baikun. Apakah kecepatan ini terlalu cepat? Semua orang hanya melihat Muyun duduk di kursi beberapa saat yang lalu, tapi saat berikutnya, dia muncul di belakang Baikun. Bahkan Raja Dao Baikun tidak merasakannya. Baikun merasakan aura pembunuh dari ujung pedangnya, seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya jelek. Penatuamu, sosok lain berdiri, memandang Muyun, dan berkata langsung, kekacauan di 10 kota cukup terkenal di 4 dunia, dan Wan Fomen tidak dapat menekannya saat itu, kamu. Siapa kamu? Di Gunung Baiyu berikutnya. Oh, Muyun memandang Bai Yusan, lalu berkata, yang lainnya, di mana Kuyu Liu? Suara Muyun turun, dan di antara banyak kursi, sesosok tubuh perlahan bangkit dan berkata dengan suara kaku, lagu berikutnya Willow. Melihat keduanya, Muyun tersenyum dan berkata, yah, lumayan. Keluarga Bai, Gedung Suanyang, dan Li Huafang, saya telah menanyakan tentang mereka. Mereka adalah 3 partai terkuat di kota kuno timur. Ketiganya adalah kediaman Tao yang telah membuka lebih dari 200 bangunan, yang sangat mengesankan. Jadi, saya akan memberikan ketiganya kesempatan untuk menyerah dan mengabdi. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada keluarga Bai, Gedung Suanyang, atau Li Huafang di kota kuno timur, hanya Yun Meng, dan pemimpin aliansi adalah Muyunku. Ketiganya akan menjadi penjaga aliansi untuk saat ini, sampai Yun Meng berada di jalur yang benar, kalian bertiga bisa dianggap sebagai pelayan naga, dan aku tidak peduli dengan kekejamanmu di masa lalu. Namun, ikuti aku dan lakukan hal jahat lagi, dan aku akan membunuh mereka. Muyun kemudian berkata, saya telah menuliskan persyaratan dan aturan ini ke dalam aturan Yun Meng. Selanjutnya, setiap seniman bela diri Yun Meng harus belajar. Melihat tatapan tegas Muyun dan mengatakan hal ini dengan serius, semua orang yang hadir benar-benar bodoh. Orang ini sangat kuat, tapi apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menaklukkan Dongcheng? Nafas yang luar biasa. Pada saat ini, dengungan dingin terdengar di luar pintu aula. Kota kuno timur telah berada dalam kekacauan selama ribuan tahun dan puluhan ribu tahun. Kamu hanyalah Raja Dao, dan kamu ingin menaklukkannya. Siapa kamu? Dengan suara itu terdengar. Di luar gerbang, sesosok tubuh melangkah maju. Dengan sosok ramping dan jubah yang bagus, dia menunjukkan temperamen yang agak mulia dan halus. Dia tampak seperti berusia 20-an, sangat muda, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Tuan Muda Yu Cheng, Bai Kun, Bai Yusan, dan Kuyu Liu diam-diam merasa lega saat melihat pemuda ini. Fakta bahwa semua orang berkumpul di sini hari ini bukan karena alasan lain, tetapi atas panggilan Tuan Muda Bao Yu Cheng. Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun dan Sekte 10.000 Buddha berperang, dan sekarang di 4 dunia, siapa yang tahu? Dan Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun juga mengumpulkan semua kekuatan yang bisa dikumpulkan. Bao Yu Cheng ini, mewakili Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, datang untuk membahas kerjasama dengan mereka di 10 kota. Kekuatan bumi di 10 kota, meskipun tersebar, dapat dikumpulkan, dan tidak lebih lemah dari kekuatan tingkat perunggu. Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun dengan jelas memahami artinya, menyatukan para pejuang dari 10 kota dan bumi untuk membuat masalah di belakang Sekte Wanfo, menyebabkan Sekte Wanfo menderita. Kali ini, Bao Yu Cheng membawakan ketulusan dari Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Berikan penjahat ini sumber daya untuk berlatih, dan biarkan mereka membuat masalah di belakang Sekte Wanfo. Semakin besar masalahnya, semakin baik. Malam ini juga untuk membahas detailnya. Siapa tahu, sebelum Bao Yu Cheng tiba, Muyun datang lebih dulu. Tuan Muda Yu Cheng, Muyun memandang pemuda di Jinyi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu yang mana? Bao Yu Cheng melangkah ke aula,
diikuti oleh dua prajurit berjubah hitam dan berkerudung. Siapa aku? Bao Yucheng berjalan ke aula sambil tersenyum, duduk di kursi, mengambil cangkir teh di atas meja, dan berkata dengan ringan, aku, sekolah 700 ubin kaca. Namun, sebelum tutup cangkir Bao Yucheng dibuka terangkat dan dia menyesap tehnya, sesosok tubuh bergegas maju secepat kilat. Bang! Pria itu langsung menendang wajah Bao Yucheng, menendang seluruh tubuh Bao Yucheng ke samping, dan berguling ke tanah. Klik, Bao Yu mengambil cangkir di tangannya dan jatuh ke tanah. Saat ini, semua orang tercengang. Mu Yun merapikan pakaiannya dan berdiri di posisi tempat Bao Yucheng duduk tadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika pemimpin aliansi bertanya kepada Anda, Anda bisa menjawab. Spektrum seperti apa yang Anda berikan pada saya? Apakah Anda layak? Bao Yucheng berguling ke tanah, dan dua pria berjubah hitam di belakangnya segera membantunya berdiri, dan menatap Mu Yun dengan mata melotot. Pemuda ini juga seorang Raja Tao. Tapi saat dia menembak, dia tidak bisa mengetahui tingkat kekuatannya. Kamu, Bao Yucheng memiliki bekas sol sepatu di separuh wajahnya, pipinya bengkak, menatap Mu Yun, dan berkata dengan marah, kamu berani memukulku. Kaulah yang memukul. Sosok Mu Yun melintas lagi, muncul di depan Bao Yucheng, dan menendang keluar. Kali ini, kedua Raja Dao di sekitar Bao Yucheng bereaksi. Keduanya, satu kiri dan satu kanan, langsung membunuh Mu Yun. Mu Yun mendengus dingin dan menggenggam tangannya. Kedua Raja Tao itu seolah-olah diberikan kepada Mu Yun untuk memegangi leher mereka, wajah mereka ungu dan pucat. Pergilah, Mu Yun mengepalkan telapak tangannya, dan suara kelak terdengar. Keduanya terpelintir dan leher mereka terpelintir, dan tidak ada nafas sama sekali. Kemudian, Mu Yun menendang perut Bao Yucheng dan menendang Bao Yucheng ke tanah. Rasa sakit membuat wajah Bao Yucheng berubah. Siapa pemuda ini? Ayo, terlepas dari 3721, tembak langsung. Bao Yucheng sangat ketakutan. Dua Raja Dao di sekitarnya, Dao Mansion telah dibuka lebih dari 500, dan kekuatannya tidak lemah. Tapi di tangan Mu Yun, seperti ayam kecil, dia langsung terlempar. Mu Yun mendengus dingin, ingat, jangan bersikap kasar di depan orang yang lebih kuat darimu. Saat ini, Mu Yun duduk di kursi dan bertanya, siapa namamu? Bao Yucheng, namaku Bao Yucheng. Bao Yucheng meringkuk di tanah dan buru-buru menjawab. Bao Yucheng, Mu Yun berkata lagi, dari mana asalnya? Wuling Realm, Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Apa yang kamu lakukan di sini? Sekte Ubin Kaca 7 Harta Karun dan Sekte 10.000 Buddha sedang berperang, dan 10 kota berada dalam kekacauan. Kali ini, atas nama Sekte Ubin Kaca 7 Harta Karun, saya datang untuk bernegosiasi dengan orang-orang dari 10 kota dan Sekte Ubin Kaca 7 Harta Karun. Tanah Besar, berjanji untuk memberi mereka sumber daya untuk budidaya mereka, sehingga mereka dapat membuat masalah di belakang Sekte 10.000 Buddha dan membuat Sekte 10.000 Buddha khawatir. Mu Yun segera berkata, di mana sumber daya budidaya yang kamu bawa? Semuanya ada di sini. Bao Yucheng buru-buru mengeluarkan cincin luar angkasa dan memberikannya kepada Mu Yun. Mu Yun memeriksanya dan tidak bisa menahan cibiran. Dia melambaikan jarinya. Apa? Lengan Bao Yucheng langsung terpotong. Ku bilang, apa yang aku tanyakan padamu, apa jawabanmu? Mu Yun berkata perlahan, jika kamu menyerahkannya, kamu akan menyerahkan semuanya. Bao Yu menahan rasa sakitnya, lalu mengeluarkan 3 cincin luar angkasa. Itu saja, keluarkan semuanya. Mu Yun memeriksanya lagi, lalu berkata, baiklah, begitu. Melihat kamu masih patuh, selamatkan hidupmu. Kembalilah ke Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun dan beritahu kalian orang-orang dari Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun bahwa mulai hari ini, 10 kota di alam kuno alam Jinglong akan berada di bawah kendaliku, Mu Yun. Mulai sekarang 10 kota akan menjadi tanah aliansi Cloud. Jika kalian dari Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun berani datang lagi, saya akan membunuh mereka. Keluar, mendengar kata-kata memalukan tersebut, wajah Bao Yucheng menjadi pucat. Segera, dia perlahan bangkit, meninggalkan aula tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berjalan keluar dari aula, Bao Yucheng mengepalkan satu tangannya. Sosoknya menghilang di kota kuno timur, dan muncul di langit malam yang megah, menghadap ke kota kuno timur yang besar. Mu Yun, Yun Meng,
Aku ingat kamu, tunggu balas dendam sekolah ubin kaca 7 harta karunku. Di dalam kota kuno timur. Di Gedung Suanyang. Pemimpin aliansi pastoral, Disya Baikun, bersedia dengan tulus menyerah kepada pemimpin aliansi pastoral. Baikun berjalan keluar, membungkuk dan memberi hormat, tersenyum dan berkata, 10 kota ini selalu kacau, dan seorang pahlawan seharusnya sudah muncul sejak lama untuk memimpin 10 kota kita menuju persatuan dan pertumbuhan. Saya, Baikun, mengira saya memiliki kemampuan ini di masa lalu, tetapi selama bertahun-tahun, saya menyadari bahwa saya tidak memiliki kemampuan itu. Sekarang, Tuan Muyun muncul dan menciptakan Yunmeng, keluarga Bai saya adalah orang pertama yang menyerah. Baikun membungkukkan tangannya memberi hormat, dengan sikap rendah hati. Ketika mereka melihat tingkah Baikun seperti ini, beberapa orang berdiri satu demi satu, tersenyum dan mengucapkan kata-kata hormat. Muyun melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah Junji, dan aku menghargaimu. Bagaimana denganmu?" Muyun melihat yang lain. Setiap orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Boyusan, Kuyuliu juga bangun saat itu, buru-buru berkata, "Saya bersedia menyerah." Sangat baik, Muyun tersenyum dan berkata, "Mulai malam ini, aliansi Cloud saya secara resmi didirikan. Baikun, Baiyusan, Kuyuliu, dan lainnya adalah penguasa Aula Yunmeng saya. Sekarang untuk sementara saya memberi Anda hak untuk memerintah seluruh Yunmeng dan mematuhi perintah saya." Mereka bertiga tampak senang dan membungkuk memberi hormat. "Baiklah," Muyun tersenyum dan berkata, "Semuanya, pulanglah. Saya akan menghitung daftar nama bawahan masing-masing malam ini. Mulai besok, mereka akan disusun dan dicatat dalam daftar. Saya memiliki sejumlah posisi tertentu di aliansi Yunmeng. Ya, Raja Dao dan Raja Surgawi Daois semuanya berbalik dan pergi. Baikun, Baiyusan, Kuyuliu, kalian bertiga tetap di sini." Mereka bertiga tidak tahu kenapa, tapi saat ini, mereka tidak berani menuruti perintah Muyun. Di aula, hanya tersisa 3 orang. Muyun bangkit, mendatangi mereka bertiga, dan menunjuk satu jari. 3 rune memadat dan bergabung menuju ketiganya. Ketiga orang itu melawan secara tidak sadar, tetapi dalam menghadapi kekuatan penindasan Muyun, bagaimana mereka bertiga bisa bersaing? 3 sigil jatuh ke lautan 3 jiwa. "Kamu, apa yang kamu lakukan pada kami?" Mendengar pertanyaan ini, Muyun tersenyum dan berkata, "Semuanya, jangan menganggap siapapun bodoh. Kalian bertiga menyerah. Mungkin di masa depan, sekolah ubin kaca 7 harta karun akan membunuhmu, dan kamu akan segera menyerah dan membunuhku secara langsung. Kamu tidak memiliki kesetiaan kepadaku, dan aku tidak percaya padamu. Yang aku pasang tadi adalah segel gelap hidup dan mati. Segel ini bisa mengendalikanmu. Dengarkan perintahku, dan mustahil untuk tidak patuh. Jika aku mati, kamu juga harus mati. Kamu sudah mati, tapi aku bisa hidup dengan baik. Di saat yang sama, jika aku ingin memata-matai pikiran batinmu, aku juga bisa memata-matai. Selain itu, peningkatan kekuatanku juga akan memberimu beberapa peningkatan yang tepat." Mendengar ini, ekspresi mereka bertiga berubah. "Apa kau percaya itu?" Muyun tersenyum, duduk, dan berkata dengan santai. "Bagaimana ketiganya bisa mempercayainya?" Muyun segera berkata, "Karena kamu tidak percaya, maka berlututlah sekarang." Pada saat ini, Muyun tidak menunjukkan kekuatan dan penindasan apapun. Tapi Baikun, Baiyusan, dan Kuyuliu mau tidak mau menekuk lutut mereka secara bertahap. Ketiganya tampak ketakutan, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya.